Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan sambungan telepon bersama Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Bapak Dindin Nurrohmati. Selamat siang, Pak Dindin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Dindin, apa penyebab utama dari banjir ini sehingga kembali menyerang Lebak, Banten? Ya, pertama karena memang sekarang ada musim hujan lagi ya. Jadi makanya terjadi luapan sungai yang kemarin sempat banjir pada 5-6 kecamatan di Kabupaten Lebak. Tetapi ini sih tidak begitu besar, masih tidak merusak beberapa infrastruktur yang sudah ada. Namun masyarakat di Kabupaten Lebak khususnya yang terdampak kemarin, yang banjir beberapa hari kemarin, ini sudah mulai melakukan pembenahan melalui gotong royong sebagai responsif daripada antisipasi terjadinya banjir yang lebih besar lagi. Karena akses menuju lokasi di mana warga harus berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, dengan kebutuhan yang lain, ini harus tetap berjalan dengan baik. Baik, Pak Dindin, ada berapa wilayah yang aksesnya terputus total akibat banjir ini? Kalau saat ini sebenarnya sudah terantisipasi ya, di 6 kecamatan itu kan dulu sempat ke arah Cigobang yang paling aksesnya sulit untuk ditembus, tetapi sekarang sih sudah terantisipasi semuanya, Mbak. Baik. Hanya ini kan pemerintah juga belum secara maksimal untuk membangun infrastruktur, misalnya jembatan yang besar gitu kan, yang kemarin dilalui belum sempurna lah. Baik, berarti masih ini perlu kita recovery. Berarti untuk bantuan sendiri juga mengalami kesulitan ya untuk disalurkan kepada korban banjir? Sejauh ini ya, apalagi terkait isu COVID-19, ini juga memang kita sangat hati-hati. Kalau untuk penyaluran tetap kita berjalan, Mbak. Tetap berjalan, pemerintah juga terus memperhatikan, kemudian juga para donatur di luar pemerintah juga terus memberikan bantuan-bantuan, dan saat ini masih terantisipasi, insya Allah. Baik, ada berapa kepala keluarga Pak yang saat ini berada di pengungsian? Kalau kepala keluarga sih sebenarnya yang masih menjadi perhatian khusus itu di daerah Cigobang itu ada kurang lebih 150 kakak, kurang lebih 400 orang ya. Di Cinyiru itu 35 kepala keluarga. Secara keseluruhan di 6 kecamatan ini kurang lebih 1.582 warga terdampak korban banjir kemarin. Tetapi tentu saja ini selalu kami perhatikan, kemudian kami juga selalu menerima informasi-informasi update, baik itu melalui kepala desa, RT, RW, agar masyarakat yang terkena dampak ini tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Baik, Pak, bagaimana mekanisme lokasi pengungsian sendiri? Mengingat banyak sekali warga yang berkumpul di satu tempat dan ini kan kita juga masih di tengah wabah virus corona, Pak. Apakah nanti mereka akan diberikan sekat-sekat ataupun juga akan menambah lokasi pengungsian? Begini, Mbak, jadi tidak semua warga yang terdampak itu kumpul di satu titik, tidak. Ada yang kembali ke rumah sanak keluarganya, kemudian ada juga yang sudah membangun secara swadaya ya bersama-sama masyarakat yang lain. Ada juga yang memang masih di tempat yang sudah disediakan pemerintah ya. Nah, ini tentu saja dengan informasi atau isu virus COVID-19 ini, kami di pemerintah daerah ya bersama-sama dengan Ibu Bupati mendorong bagaimana warga tetap sehat, kemudian juga apa yang menjadi aturan-aturan untuk penanganan penyebaran virus ini tetap kita lakukan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dindin Nurrohmati selaku Ketua DPRD Banten.